Selamat pagi buat calon-calon nasabah trader 99 ya. Untuk memperjelas tentang trading, tentang perdagangan falas atau nilai tukar asing, ini saya sambung penjelasan yang kemarin. Kalau kemarin kan saya bikinnya cuma teks ya, kalau ini sekalian sama videonya. Yang dimaksud trading itu adalah kita berdagang, cuman kita berdagang secara online ya. Jadi kita tidak perlu membeli barang atau membeli benda atau suatu benda. Jadi kita itu tinggal berdagangnya melalui aplikasi handphone, aplikasi komputer yang terhubung ke internet. Dan kita yang namanya trading itu, kita kan berdagangnya lewat internet ya. Lewat handphone, harus ada koneksi internet itu kan. Kita harus masuk ke sebuah perusahaan yang menyediakan layanan untuk berdagang tadi, layanan untuk yang menyediakan para nasabah bergabung ke sana, dan nasabah nanti dikasih link masing-masing untuk melakukan perdagangan tersebut. Nah, itu jika pedagang nyatakan kita misalkan ini mau berdagang beras nih, misalkan kita kan harus belanja sebuah beras berapa ton, berapa kilo gitu kan. Kita nanti baru pergi ke pasar untuk mempasarkan beras tersebut, dan kita akan jual dengan harga, kalau sekiranya namanya orang dagang, kalau untung kan kita jual, kalau enggak kan kita simpan dulu gitu ya. Dan demikian pula kalau kita trading itu kan kita berdagang online. Kita berdagang online pun mirip seperti berdagang yang nyata ya, cuman ini kan kita berdagangnya di nilai tukar gitu, di nilai harga, nilai tukar di saham tersebut yang berada di dunia digital atau platform digital atau internet tadi. Nah, misalkan gini, contohnya begini, kita kalau mau berdagang trading atau ikut gabung trading itu kita harus mendaftarkan data-data diri kita ke perusahaan atau ke broker yang menyediakan layanan untuk trading gitu. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kita harus mendaftarkan sebuah data-data kita, KTP, identitas semua, KTP, foto KTP, buku tabungan rekening juga dipoto kan. Nah, kita melalui konsultan trading yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan nih di perusahaan tersebut ada konsultan trading 100 orang. Nah, kita ada yang kenal itu satu. Kita kan bisa chat dia atau lewat WA atau lewat linknya di perusahaan atau gimana gitu. Nah, nanti kita registrasikan data kita ke sana. Kita kirimkan foto KTP, terus buku tabungan. Nah, nanti data diri kita dimasukkan ke form perusahaan, diregistrasi untuk digabungkan ke sana. Setelah itu nanti calon nasabah ini nanti yang sudah menyetorkan data-data tersebut dikasih user login dari perusahaan atau username sama password untuk pribadi masing-masing, sendiri-sendiri ya. Tiap nasabah itu beda kode loginnya. Jadi ini bersifat rahasia. Kode ini kalau bisa jangan dikasih tahu ke orang lain. Misalkan nggak ada hubungan atau nggak ada tim gitu, nggak sejalan, atau misalkan ada orang lain yang akses kita itu pun dengan seizin kita harusnya gitu, dengan seizin nasabah tadi gitu. Kalau memang ada nasabah tersebut mengizinkan dia untuk akses, dia akses berdua pun bisa, di dua handphone gitu Bu. Nah, untuk cara berdagang tersebut kita kan sudah dikasih user login sama password sama perusahaan. Gunanya apa user login sama kata kunci ini? Nah, gunanya adalah untuk masuk membuka link identitas kita di perusahaan. Nanti kita kan sebagai nasabah kan dikasih link itu satu-satu, kita bisa masuk ke situ. Itu gunanya apa? Untuk deposit dana dan untuk menarik dana hasil kita profit untuk trading tadi. Dan itu pun nanti ada lagi yang dinamakan kata kunci, nomor login sama kata kunci itu yang tapi didapatkan nomor login sama kata kunci tersebut setelah kita deposit ke perusahaan. Nah, setelah kita deposit ke perusahaan, kita dikasih kata kunci sama
kita dikasih nomor login sama kata kunci. Kata kunci tersebut gunanya apa? Kata kunci tersebut gunanya untuk masuk ke MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 yang disediakan di Play Store. Di HP tadi ada Play Store itu. Pasti ada Play Store, kita ketik MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Biasanya kalau perusahaan yang berdiri sejak lama itu biasanya menggunakan MetaTrader 4 gitu. Contohnya kita pakai MetaTrader 4 aja. Kita buka Play Store, klik atau ketik MetaTrader 4, lalu kita klik install. Setelah itu kan diinstal Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya sudah masuk ke Play Store. Ini kan sudah masuk ke situ ya, Play Store ini. Masuk ke Play Store. Ini kita cari dulu Play Store-nya. Di mana Play Store-nya ini? Google Play Store. Mana ini? Kita cari dulu ya. Kita cari Play Store-nya di mana ini? Kita cari Play Store. Ini sudah ketemu Google Play ya. Play Store kita buka. Kita ketikkan di sini. MetaTrader 4 ya. Kita klik begini. Misalkan kita klik begini ya. Ini kan kebetulan saya sudah ada aplikasi tersebut, jadi ini tinggal klik update. Kalau di HP kalian mungkin kalau belum ada, itu klik install, tulisannya install di ini, nanti install aja itu. Setelah install kan udah selesai tuh. Ini tunggu dulu, ini kan baru update ya. Di sini nggak apa-apa, saya nggak update, cuman kan di sini sudah ada sih di handphone saya ini. Ini kita buka, dicari di sini. Ini ya, ini sudah ada MetaTrader 4. Nah, ini kita buka, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kita kan tadi dikasih user login MetaTrader 4 dari perusahaan itu. Biasanya registrasi perusahaan itu KTP, foto buku tabungan dikirimkan. Setelah diregistrasi itu foto KTP, saya ulangi, foto KTP, foto buku tabungan, terus cantumkan email kalian. Nah, nanti user login sama passwordnya ini bisa masuk ke email kalian itu. Nah, setelah itu dia ada user login yang pertama masuk ke untuk withdraw, untuk deposit, untuk penarikan. Yang kedua user login untuk aplikasi MetaTrader 5 ini. Di sana ada nanti di email kalian, inbox dikirim dari perusahaan. Tapi syaratnya untuk mendapatkan user login aplikasi MetaTrader 4 ini, kalian semua harus setelah registrasi itu harus masukkan deposit ke perusahaan untuk melakukan perdagangan. Nah, misalkan ini kan secara nyatanya aja kita berdagang, mau beras mau apa kan kita butuh modal nih, belanja beras, belanja bensin atau apa, itu kan butuh modal kan, kita butuh belanja dulu, nanti kita perdagangkan barang kita gitu. Kalau di perdagangan trading kita nggak belanja beras, kita nggak belanja barang, cuman kita hanya transaksi nilai tukar atau harga, tapi dengan syarat kita harus juga punya modalnya di transfer ke perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan tadi. Misalkan nih minimal deposit 400, atau kalau rata-rata kalau di pialang Bapepti itu minimal 2 juta. Nah, kita transferkan deposito ke perusahaan 2 juta rupiah. Nanti setelah kita transfer deposit tadi kan itu ada perusahaan ngasih notifikasi ke email, pasti kita dikirimkan user login MetaTrader 4 tadi ya, yang tulisnya kata kunci, yang tulisannya itu nomor akun sama kata kunci gitu biasanya. Nah, kalian klik itu kan ada di situ nomor akun sama kata kunci ya kan. Nah, setelah itu kita kan sudah install itu MetaTrader 4 tadi dari Play Store kan. Dari Play Store ini sudah kita install, terus kita klik buka. Nah, tampilannya awal seperti ini MetaTrader 4 itu. Nah, ini kan kita sudah buka MetaTrader 4 kan. Caranya bagaimana menjalankan perdagangan dengan MetaTrader 4 ini? Ya caranya seperti tadi. Kita deposit ke perusahaan ngasih user login berupa nomor akun sama kata kunci. Nah, ini kan sudah MetaTrader 4 tampilan seperti ini sudah dibuka ini. Nah, ini kan
belum kalau dijalankan kan ini belum bisa. Ini milik saya ya, bisa sih. Cuman kalau untuk kalian mungkin masih kosong. Ini kan tampilan awalnya begini. Nah, ini kalian klik tanda plus ini. Plus ini ya, misalkan nih kita di sini disuruh cari broker. Misalkan kalian registrasi di broker atau PT, misalkan nih PT Central Capital ya. Central Capital, ketik aja di sini. Nah, atau pokoknya kalian ketik cari broker. Maaf bukan ini, bukan yang ini, yang ini mas, yang ini titik 3 kiri atas ini, klik. Nah, klik itu kan nanti muncul seperti ini. Kita klik mengelola akun ya. Kita sudah ketik mengelola akun. Ini ada tanda plus ini, kalian klik. Nah, ini kan ada buka akun demo, masukkan akun yang ada. Kalian pilih masukkan akun yang ada ini. Nah, di sini kan bisa cari broker. Misalkan kalian registrasi ke PT Central Capital, ini kan ada ketika Central mungkin ini salah, mungkin PT Central terus CCF. Maaf nggak ketemu ya, maksudnya besar ya. Central Capital ya, isinya gede ya. Ini PT Central Capital Future ini. Tapi jangan yang demo. Karena kalian sudah registrasi perusahaan dan sudah deposit, berarti kalian ini loginnya itu Central Capital yang live ya. Live ini kita klik begini. Nah, itu kan tadi kalau kalian sudah deposit ke perusahaan kan, itu kan sudah dapat login sama kata kunci itu. Nah, masukkan login tadi tersebut di sini sama kata kunci di sini ya. Setelah itu daftar gitu. Kalau sudah diketik begini kan, ketik daftar tadi kan sudah masuk tuh. Soalnya kalian kan sudah ada kata login sama kata kunci tadi ya. Kalian udah bisa masuk. Ini begini tuh daftar. Nah, misalkan seperti ini kan, nomor loginnya berapa, kata kuncinya masukkan ke sini, terus ketik ini, ketik ini daftar gitu kan. Nah, ini kan masuk, ini maksudnya di sini ya. Ini setelah ini kan tampilannya begini kan. Ini kalian kalau ingin melakukan perdagangan, kita ada menu di bawah ini, ada ini tanda pojok kiri chart itu maksudnya pergerakan grafik lilin 3 ini, grafik naik turunnya harga. Dan ini untuk kalau untuk panah ini bawah ini untuk melihat saldo kita berapa. Tadi kan kalian sudah deposit perusahaan misalkan 2 juta, nanti di sini ada tulisan saldo 200, ekuitas 200, margin bebas 200 gitu. Ini karena margin udah di WD, mungkin udah tinggal $4 ini ya. Nah, ini kalau untuk melakukan transaksi perdagangan, kalian pantau dulu pergerakan grafik ini. Grafik harga naik turunnya, misalkan kalian ingin berdagang di mata uang. Ini ada tulisan S ini di atas. Nah, ini gunanya untuk memilih. Kita mau berdagang di Euro USD, USD JPY, GBP Pound Sterling, USD CHF, AUD USD, USD CAD, Euro JPY dan lain-lain. Kalau di MetaTrader 4 itu ada juga menu pilihan. Yang paling bawah XAU USD ini emas ini. Ini emas. Ini pergerakan emas begini, naik turun gitu ya. Jadi kalian kalau mau open posisi misalkan deposit 2 juta, itu kalian bisa open posisi minimal kalau di broker standar itu $10 atau 100.000. Kalau di broker yang saya pegang sekarang, kalian bisa open Rp10.000. Jadi bisa open terkecil, bisa sangat santai sih, opennya 10.000 aja. Ada kalau untuk uji coba ya. Kalau untuk awalan, bukan uji coba maksudnya, open 10.000. Dan kita mendapatkan keuntungan itu dari mana? Saya jelaskan lagi. Kita bisa mendapatkan keuntungan itu dari, ini kan harga sekarang 1831.60. Kita ambil ngebuy atau naik atau sell atau turun gitu kan. Kita naik pun bisa untung, kita turun pun bisa untung. Dan kita naik pun bisa rugi, kita turun pun bisa rugi gitu ya. Namanya perdagangan juga ada untung ada rugi, tergantung kita untuk pinter-pinter lah ngatur ya. Ini misalkan ini harga 1831 per gramnya. Ini emas naik, bisa naik ke 1837, berarti kan
kalian sudah untung 6 poin. 6 poin kali 10.000 berarti 10 kali 6 poinnya itu maksudnya 1 poinnya itu 10 pip ya. Berarti kalau 6 berarti 60 poin. Berarti 10.000 kali 60 kali 60 berapa itu? Hitung sendiri ya. Sekitaran berapa ya? Pokoknya 60 dolar lah. 60 dolar itu sama dengan 600.000 guys. Jadi kalian sudah, kalau 60 poin ya 6 juta ya, 600 dolar ya. Mungkin kalau harga naik ke situ, dan begitu pun kalau harga turun, kalian ambil di posisi 1831, kalau dia turun tiba-tiba turun 20 poin ya kalian juga rugi gitu, 600 dolar. Atau nanti kalau dana 200 dolar ya yang dipotong itu 60 dolar itu tinggal berapa gitu ya. Tapi itu pun bisa begini, kalau naik kalian untung bisa sebesar-besarnya, kalau turun kalian bisa rugi. Tapi turun itu bisa dibatasin, kalian harus dari awal sudah rencanakan itu. Dengan dana 2 juta kalian open posisi 10 dolar, itu kalian harus tentukan dulu kerugian. Misalkan nanti terjadi kalau terjadi rugi, kalian bisa batasi, taruh namanya di sini SL atau stop loss. Stop loss itu gunanya untuk membatasi kerugian kita. Misalkan kita berdagang dan prediksi kita salah kan, nanti kan kita nggak rugi, nggak habis semua dana kita, hanya sebagian itu yang rugi gitu. Tapi kalau memang dana kita, prediksi kita benar, itu nanti naik ya, kalian bisa untung gede juga. Kita bisa tentukan take profit namanya kalau gitu. Tapi rata-rata kalau saya sih jarang pakai SL atau TP. Karena apa? Karena trading saya itu selalu real, saya selalu pantau. SL atau TP itu gunanya kalau mau trading, kita misalkan open posisi pagi gitu kan, kita sibuk kerja lain, misalkan masih ada kerjaan yang lain kan, trading ini tidak harus pantau terus menerus. Kita bisa open posisi sekali terus kita tinggal berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu. Jadi tergantung kalian menentukan gitu. Jadi kita pasang SL atau stop loss tadi, stop kerugian, nah gitu, atau kita pasang take profit untuk menentukan profit gitu. Jadi kita bisa open pagi, kita tinggal kemana-mana nggak masalah, sambil kerja yang lain gitu kan. Nah nanti sambil pantau, misalkan prediksi kita benar, maka kita akan untung. Dan prediksi kita itu pun kita bisa membaca market. Nah, market di Google itu ada yang namanya market Forex atau market forex itu ada. Nanti kalian bisa ketik di YouTube cara membaca market di YouTube, market forex itu ada. Itu market itu ada dibagi biasanya di 4 sih. Market Amerika, Asia, terus market Eropa, sama market yang satu apa ya, lupa saya. Pokoknya ada di sana. Tapi itu nanti di sana itu jam-jam berapa market buka gitu kan. Misalkan kita ini berdagang, mau berdagang di nyata yang pasar Indonesia lah. Di Indonesia kan mesti di tempat kalian pasti ada itu, ada pasar kan. Pasar kan bukannya nggak 24 jam itu kan, pasar pasti ada buka pas, kalau ramainya rata-rata sih kalau di pasar normal ya jam 5 pagi sampai jam 12 siang paling begitu. Begitupun pasar forex juga begitu. Pasar forex itu dibagi menjadi 4 bagian kalau nggak salah. Itu memang pasar yang pertama pasar Asia itu buka dari jam sekian sampai sekian. Pasar Amerika itu buka dari jam sekian sampai sekian. Tapi pasar yang paling ramai itu biasanya pasar Amerika begitu. Pergerakan grafik sangat cepat, sangat drastis, jadi sangat cepat untuk mendapatkan keuntungan, dan juga sangat cepat untuk melakukan kerugian juga sih. Namanya juga perdagangan ada untung ada rugi. Tapi kalau kita pinter ngatur-ngatur keuangan kita bisa untung lah, pokoknya untung. Buktinya saya juga untung terus tuh. Kadang ada rugi sih, cuman rugi 1 kali, untungnya 5 kali itu kan masih kategori untung gitu kan. Dan untuk membaca market tadi, itu ada di Google juga ada cara membaca market forex gitu. Kalian ketik di Google, nanti ada cari, dan itu arti itu nanti ada di sana. Rata-rata ini sedikit saya jelaskan. Kalau market Asia itu bukannya biasanya buka sampai jam 7 sampai jam pokoknya jam 12 siang lah. Kalau market Eropa market apa ya, yang satunya itu kalau jam 12 sampai jam 5 itu biasanya marketnya ada market
Saya lupa market ke Eropa itu jam 2 malam sampai jam 4. Kalau market Amerika itu jam 7 malam sampai jam 12 biasanya. Kalau market jam 2 siang atau sampai jam 4 itu market kayaknya apa ya, lupa saya. Nanti pokoknya kalian searching di Google lah, pokoknya ada di situ ya. Tapi kalau memang pasar nyata itu kan di Indonesia kan pasar buka rata-rata jam pagi sampai siang gitu kan. Tapi kalau market forex enggak, dia non stop full 24 jam buka terus. Tapi tergantung yang paling rame itu di jam malam, jam 7 sampai jam 12. Itu market Amerika yang paling drastis pergerakannya. Begitu. Jadi kalau kalian ingin berdagang itu 24 jam full bisa di market forex itu tanpa harus kita pantau gitu. Jadi kita bisa biarkan grafiknya berjalan, uang kita berjalan di situ bisa. Tapi kita open posisi dengan kecil misalkan ya. Kalau open posisi misalkan pengen gede ya bisa sih. Kadang itu namanya yang disebut gambling itu ya, itu antara untung dengan rugi. Kadang jika opennya langsung 1 juta misalkan, dengan modal 2 juta opennya langsung 1 juta. Tapi kalau salah prediksi langsung habis. Tapi kalau untungnya langsung 5 kali lipat, mungkin bisa 10 juta dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu misalkan waktu ini 10 menit mungkin pergerakan derajat begitu lah, naik gratis dan prediksi benar kita dapat untung 10 juta bisa emang itu. Tapi kalau disarankan kalau untuk trading itu janganlah begitulah ya. Kita tentukan aja lah. Kita misalkan modal 2 juta, kita tentukan keuntungan per hari aja. Per hari misalkan 20% atau 10% gitu, udah berhenti. Intinya nggak boleh serakah lah gitu ya. Biar dana kita aman. Kalau biasanya terlalu serakah itu rata-rata kebanyakan yang rugi gitu. Untung sekali, kadang nantinya rugi, kayaknya open posisinya terlalu besar gitu. Nah itu untuk sekilas info untuk baca market dan baca grafik seperti itu. Ini kita kembali ke aplikasi MetaTrader 4 lagi ini. Ini aplikasi MetaTrader 4 ini untuk memasukkan user login kita yang kita deposit tadi kan udah dikasih perusahaan user login sama password, ini masuk ke ini ya, tampilannya seperti ini. Dan untuk menu-menu MetaTrader 4 ini kita ada pilihan kita mau berdagang di apa, misal di mata uang ya, ini kita klik S, ini huruf S ini di atas ada, ini ada pilihannya, kita klik begini. Misalkan euro ya ketik yang atas ini euro, USD, JPY, ini grafiknya berbeda-beda. Kita bisa pantau grafik, ini grafiknya trennya turun, itu yang turun kan dari atas ke bawah gitu kan. Nah, ini grafiknya euro USD, ini euro USD grafiknya trennya naik itu kan. Cuman ada dua pilihan kok antara naik dan turun. Misalkan ini pada kita naik dan ternyata turun, kalau memang dia turun terus kita rugi sih, tapi kan ada stop loss tadi. Tapi kadang-kadang begini, kita open ngebuy naik tapi akhirnya turun, itu rata-rata saya biarkan dulu, dia pasti akan naik lagi setelah dijemput profit baru kita close posisi ambil keuntungan begitu. Jadi jangan tergesa-gesa setelah minus terus takut uangnya habis. Jangan takut begitu, kita harus tunggu sampai dia profit, begitu profit kita close gitu. Dan kalau bisa memanajemen keuangan dengan bagus sih biasanya rata-rata dapat untung lah. Untung kita bulanan ya, jangan dihitung harian. Kalau harian kan kadang untung kadang rugi gitu. Kita untungnya kalau bisa untungnya per minggu kita hitung untung berapa begitu. Dan setelah masuk ke MetaTrader 4 ini, kita cek saldo kita bisa di gambar bawah ini, anak panah ini ya. Yang lilin ini kan untuk grafik, bawah ini yang pojok ini untuk melihat spread atau melihat potongan perusahaan. Yang gambar lilin ini untuk melihat grafik. Ini kan grafiknya euro USD. Dan kita bisa tentukan harian, kita mau ambil harian atau mau ambil menitan atau ambil bulanan gitu. Di sini ada, diklik bagian layar sini. Nah, ini ketemu ada namanya time frame, waktu gerak candle bergerak, waktu kita menunggu satu grafik ini. Ini ada M1 maksudnya 1 menit, M5 itu 5 menit, M15 15 menit. Kita waktu tunggu kita itu 15 menit 30. Satu ada pilihan di sini. Pokoknya terserah kalian deh mau pilih yang mana gitu. Kalau
mau melihat yang jangka pendeknya ya rata-rata M15 ini kita kelihatan grafiknya seperti apa. Itu fungsinya untuk melihat pergerakan harga secara detail, secara rinci, secara dekat gitu. Misalkan tentukan, kalau saya sih rata-rata pakai satu jam lah ya, agar tidak terlalu, saya mau per jam berapa saya kontrol untuk berapa gitu. Kalau per jam masih rugi saya biarin gitu. Kalau nanti saya biarin setelah untung saya baru close atau take profit, ambil take profit gitu. Dan ini kembali lagi untuk ke aplikasi MetaTrader 4 ini kan, ini saya perjelas lagi untuk yang lilin ini, pantau pergerakan apa harga. Untuk anak panahnya ini untuk pantau saldo, itu saldo kalian, ekuitas itu juga kekuatan dana kalian, margin bebas juga kekuatan open posisi. Tapi yang penting utama saldo lah ya, saldo ada berapa. Setelah saldo untung, begini kan untung, kita bisa klik atau close posisi, atau mau WD, mau narik dana, itu kita kembalinya ke perusahaan tadi atau ke email ke CS-nya atau konsultan kalian. Dari konsultan PT tersebut kan kalian bisa registrasi ke situ dan nanya ke situ, tanya-tanya tentang apa. Kalau misalkan konsultan saya ya WA ke saya bantu, nanti saya jelaskan itu. Dan ini dibawa lagi ke, saya lanjutkan ke MT4. Ini ada tanda amplop ya. Amplop ini gunanya untuk melihat transaksi perdagangan. Setelah ini kan ini kan ada di bawah ini berapa banyak transaksi kalian ini ya. Ini kelihatan di sini semua. Ini keuntungan saldo ini minus berapa, itu dulunya udah ditarik sih, udah di WD, itu bukannya rugi itu. Nah ini begini. Setelah seperti ini kan ada pantau harga, udah saya jelaskan. Untuk saldo udah jelaskan, ini juga transaksi udah semua. Nah, kalau mau kembali bisa di close ya. Misalkan udah untung nih, kita close aja lah. Kita untuk ini, kita udah untung berapa gitu kan. Kalau mau WD kita bisa email ke konsultan tradingnya, itu masuk ke websitenya, itu mau WD pak berapa gitu, cantumkan chat tersebut di situ. Nanti akan ada referensi untuk konsultan tradingnya untuk pengiriman dana ke kalian gitu. Kerjanya simple pokoknya, kalau nggak gabung rugi. Saya itu malahan pegang broker itu ada bonusnya. Kalau masuk 10 juta itu di saldo bisa, di ekuitasnya bisa 20 juta, jadi 100% bonus. Jadi sangat nyaman, makanya ini saya bikin promo supaya rekan-rekan tahu semua dan mau gabung. Sangat untung kok sekali, soalnya kita deposit berapapun ada di situ, ada bonusnya begitu. Jadi sangat aman kalau berada. Dan sprintnya itu kita bisa open terkecil, kita bisa open Rp10.000 itu bisa. Maka sudah open yang bisa kecil, karena apa, rata-rata broker itu yang standar itu kita open posisi harus gede. Dan kalau open posisi gede sih memang bener sih untung, kalau untung gede. Tapi juga kan kita kalau rugi itu rugi gede gitu kan. Jadi kita bisa atur, ambil yang terkecil aja lah dulu biar aman. Oke. Cukup sekian dari saya untuk edukasi, untuk infonya seperti itu. Nanti kalau ada kurang-kurang yang jelas bisa chat ke WA saya saja ya.